demo dari Aliansi Topi Jerami tadi siang melepas simbol ular ya. Jenisnya apa saya tidak begitu paham terkait dengan ular, tapi yang jelas yang ingin kita sampaikan adalah simbol ular itu sebagai sebuah perwujudan bahwa di dalam kantor pendopo Indramayu itu terdapat tikus-tikus yang berkeliaran yang memang menjadi hama ya dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini yang kental akan unsur-unsur KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, apabila hal itu bisa kita buktikan, bisa juga kita dorong agar supaya ada tindakan pemakzulannya seperti di DPRD Provinsi Kaltim, dan itu bisa menjadi inspirasi dari DPRD Indramayu untuk melakukan hal tersebut, karena 1,5 tahun itu bukan waktu yang sangat cepat, tapi perlu ada tanggung jawab progres yang sangat baik ya, bukan hanya sebatas di atas kertas itu 100% tercapai dan angka-angkanya menarik kemudian mendapatkan penghargaan gitu kan. Tapi pada intinya kita ingin melihat kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu bisa benar-benar kita nikmati ya, dampak pengaruhnya itu ada pada kita gitu, bukan sekedar memberesi gelapnya penerangan jalan gitu dan jalan-jalan rusak. Jadi poinnya seperti itu, banyak hama-hama tikus di sekitaran lingkungan pendopo Indramayu. Demo di Indramayu memanas. Kantor Bupati Luki Hakim dilempari puluhan ular. Gini ceritanya. 7 Mei 2026, ratusan orang dari Aliansi Topi Jerami datang ke pendopo Bupati Indramayu. Tujuannya simpel, mau ketemu Bupati Luki Hakim, mantan aktor yang kini jadi orang nomor 1 di Indramayu. Tapi si Bupati nggak muncul-muncul. Nah, disinilah cerita makin gila. Masa udah habis sabar, masa ngeluarin karung. Bukan karung beras, karung ular. Polisi yang tadinya siaga, lari tunggang langgang, menghindari gigitan. Situasi langsung kaos total. Ini bukan aksi liar tanpa alasan. Ada masalah nyata yang dibawa masa hari itu. Pendidikan mandek, sampah menggunung, pengangguran merajalela, kemiskinan tak kunjung selesai. Bahkan program bupati lepas ular ke sawah pun dianggap cuma pencitraan. Ironis banget, ular yang dulu jadi program bupati sekarang balik dilempar ke kantornya sendiri. Ini bukan soal ularnya, ini soal rakyat yang udah nunggu terlalu lama, tapi aspirasinya terus diabaikan. Kalau kamu jadi masa hari itu, kamu bakal gimana? Komen di bawah, share ke temenmu yang harus tahu ini. Nelayan, pinggiran, termasuk orang-orang yang hidup bertopang dari tambak, sangat menolak representasi yang akan dilakukan oleh DKP. Untuk itu, kami bukan demo, kami wadul, Pak, masa Indramayu. Kami wadul, nih wong tua. Diam, diam, kondisi, jangan, betul. Satu komando. Betul. Jangan satu lagi. Kita satu komando. Sempat terjadi ketegangan ini. Aksi damai. Tapi tolong Pak Bupati. Jangan saling dorong. Jangan dorong. Rakyat jelek. Yang di belakang jangan dorong. Kita tidak mati kelaparan. Teman-teman, jangan bergabung. Masuk. Jangan dipikir-pikir, teman-teman. Bergabung masuk. Masuk. Betul. Wong petani tangan Pak Bupati. Selamat datang di Pendopo Indramayu, teman-teman Kompi. Beberapa waktu yang lalu sempat melakukan demonstrasi di depan, betul? Lalu tidak bertemu dengan saya, karena belum pernah ada surat audiensi selama ini dari Kompi kepada saya, betul atau tidak? Mudah-mudahan sesuai. Ada surat untuk pemberitahuan demo. Tapi pernahkah teman-teman Kompi mengirimkan surat audiensi berdiskusi dengan Bupati? Belum. Ada suratnya, tanda terimanya, kapan penyerahannya? Ini disaksikan oleh Allah dan Rasul Masyarakat Indramayu. Bapak pernahkah mengirim surat kepada saya untuk beraudiensi? Demi Allah Bapak? Belum, Pak. Belum pernah. Baik. Jadi teman-teman Kompi atau masyarakat yang akan ada proses revitalisasi tambak belum pernah mengirim surat
audiensi kepada Bupati selama ini? Apakah ada yang pernah? Takutnya saya salah paham. Ini saya jelaskan dulu. Mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Iya. Yang namanya aksi maaf, kami sudah biasa. Yang namanya aksi itu kita surat cukup diberikan ke Polres. Ruang lingkupnya kalau kabupaten, maaf nih kalau di Polda Mengguri. Ruang lingkup kabupaten ini cukup ke Polres, kalau ke provinsi ke Polda dan seterusnya. Adapun itu nanti ditanyain Polres bukan sendiri yang- masalah aksi. Bukan tentang demonya Bapak, bukan tentang demonya. Kalau demonya Bapak sudah benar, Bapak bersurat memberitahukan itu sudah benar. Demonya dan itu adalah hak semua warga negara, mau demo itu boleh. Sudah berkali-kali ada demo kok. Tapi saya cuma bertanya, boleh nggak saya bertanya, tolong dijawab. Apakah pernah Kompi membuat surat permohonan untuk audiensi kepada Bupati? Sudah, itu pertanyaan simpel. Sudah pernah atau belum? Ini perlu ya, artinya kita tidak mau perdebatan nih Pak Bupati. Tidak berdebat, saya cuma bertanya saja. Yang namanya aksi, kembali bahwa aksi itu kami titik pemberitahuan itu cukup pemberitahuan. Adapun titik kumpul berarti kalau di pendopo berarti kita ingin ketemu dengan pendopo. Setuju. Kalau ke dewan berarti kita ingin ketemu dengan ketua dewan. Setuju. Itu pengertian saya dan selama ini yang kita lakukan seperti itu Pak. Baik. Ini ketua Kompi, betul? Baik, bolehkah saya bertanya? Nanti bisa kita selesaikan, cuma bertanya. Bapak Darsam, sebagai ketua Kompi, sudah pernahkah meminta audiensi kepada kami, Pemda, kepada saya Bupati, dalam bentuk WA, pemberitahuan surat, ataupun datang mau ketemu sama Bupati, sudah pernah belum Pak? Belum. Belum, sudah, itu jelas. Lalu Bapak membuatkan surat untuk berdemo, itu boleh Pak? Tapi kan harus kita luruskan, Bapak belum pernah meminta audiensi pada kami. Nah sekarang, momen yang tepat. Mohon izin Pak Bupati, Iya. saya karyawan Pak Bupati. Iya, Saya lukis saya ikut. iya. Sekarang saya menyampaikan, jangan sudah kita ke belakang, kita ke depan. Betul. Tentang revitalisasi. Betul. Jadi menurut kami, Iya. sudah selesai, kita sudah menunjukkan bahwa kita ingin menyampaikan kita menolak revitalisasi. Betul. Karena Bapak menuntut kami ganti rugi. Sekarang surat kami itu hanya menyerahkan. Sekarang suratnya ada penyerahan uang ganti rugi. Jadi mohon pembicaraan ini nanti di level pada tataran yang memang harus kita bicarakan. Bolehkah saya? Sekarang kita langkahnya menyerahkan uang ganti rugi yang kita kumpul dari masyarakat, dari jeripaya masyarakat, Ya. dari darah daging masyarakat. Silakan Ibu sampaikan. Ini berat kasihan. Suruh lu. Ya. Dia mau ngerusak. Tidak terimanya nanti mau dibuat. Bentar. Bolehkah saya ngomong atau nggak boleh? Boleh. Oke. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk di dalam ngobrol, berdiskusi sama saya? Nanti aja Pak. Oh, berarti saya sudah mengundang ya, mengundang Bapak untuk duduk. Tadi kan berdiri. Mau? Dari pagi Pak kita. Tunggu dulu Bapak. Audiensi kan di DPR, bukan di pendopo. Ya kan mohon izin Iya. Pak Bupati. Kita mencari solusi Pak Bupati. Kita Iya. pengen berbaik untuk Indramayu. Iya. Pertanyaan Pak Bupati kepada Ketua Kompi Iya. itu sama saja mengulang masa lalu. Mohon maaf ya. Mengenai pemerintahan kan ada kepala dinas. Pak Edi Umedi. Sudah. Berapa kali Kompi? Ya. Iya. Punten Pak Bupati. Saya kenalkan saya pendiri Kompi dan ketua Iya. pertama. Kedua Haji Duwadi. Ini terakhir. Kepada Pak Edi. Pak Edi itu apanya Pak Bupati? Kepala Baik. dinas kan? Baik. Kan ada koordinasi Pak Bupati antara Sudah kepala ada. dinas dengan Bupati tentang adanya revitalisasi dan aksi kemarin. Betul. Kebetulan aksi kemarin saya nggak hadir karena Iya. sahabat saya meninggal. Sekarang Cari solusi Pak Bupati. Bolehkah kita cari solusi duduk bareng bersama sebagai sopan santun? Ya, terima kasih. Udah saya intinya Pak Bupati solusi. Iya, mari kita cari solusi di dalam. Satu komando, mohon maaf teman-teman jangan banyak bicara dan jangan udah aja. Jadi intinya Pak Bupati kalau Pak Bupati mau mengundang kami kapan siap. Iya. Siap diundang. Lain waktu kami siap, sangat siap. Kalau malam ini saya undang boleh Bapak? Siap, iya. Baik, kalau gitu malam ini Bapak saya undang perwakilan Kompi di Pendopo Indramayu. Setuju? Siap. Baik. Nah, masalah ini Bapak sekarang mau menyerahkan koin kepada kami. Secara hukum, saya mau tanya nih, secara hukum ada yang bisa menjawab? Secara hukum, Pak Sekda, bolehkah? Betul, kita minta ganti rugi untuk dibenerin di depannya, tapi bukan minta ganti uang Bapak. Tapi sekarang saya tanya nih, secara undang-undang yang berlaku peraturan, bolehkah Pemda menerima uang itu Bapak? Ya silakan Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi untuk terkait dengan ganti rugi, terkait dengan kerusakan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD, ya walaupun di sini Bapak dan Ibu sudah berinisiatif, kan, sudah kooperatif, artinya lillahi ta'ala lah mau itu. Tapi pemerintah daerah nggak bisa untuk menerima hal ini. Karena kan harus ada proses prosedur gitu kan. Ya, itu aja. Jadi pada saat ini tidak bisa menerima. Ya, pemerintah daerah dalam hal ini ucapkan terima kasih. Ini adalah komitmen Bapak dan Ibu sekalian, bentuk kepedulian. Tapi pemerintah daerah, Bupati dalam hal ini tidak bisa menerima. Punten Pak Terima Sekda, kasih. dasar hukumnya apa Pak Sekda kalau boleh tahu? Jadi ini kan didanai oleh APBD. APBD kan ada nilainya, harus dilakukan perhitungan, gitu kan. Ya kalau benar nih perhitungan, kita tidak bisa menerima, harus dihitung, kita harus perhitungan juga. Nanti ada berita acara, berapa jatuhnya kerusakan, berapa ini, gratifikasi setelah ya. ada hasil,
Mangga, dan itu Pak Bupati tadi sudah disampaikan bukan untuk mengganti. Bukan ganti uang, bukan ganti uang. Tapi dibenahi lagi, diperbaiki lagi gitu kan. Dan memang itu mohon maaf barangkali ini tidak bisa menerima. Itu saja. Makanya demo jangan rusuh. Kami tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tapi jangan sampai ada fitnah. Dan insya Allah tadi saya mendengar Pak Baju Putih itu Pak Kordum ya, dia ngasih tahu juga bahwa ya harus kepala dingin, betul. Dan beliau tadi mengatakan bahwa ada beberapa pihak-pihak yang mungkin bisa mencoba memperkeruh keadaan. Karena jelas tadi begitu saya tanya, pernahkah Bapak meminta ketemu dengan saya dalam bentuk WA atau apa? Belum pernah. Tapi kalau untuk aksi itu sah, boleh saja. Dan saya ajak masuk ke dalam, belum berkenan, saya bilang kapan? Katanya kapanpun. Kalau ketika kapanpun saya tanya, nanti malam bisa? Dan tadi bilangnya bisa, jadi insya Allah nanti saya tunggu sampai jam 8 di sini. Makasih. Nah, ini detik-detik ular dilepaskan. Merinding saya lihat nih. Hampir lempar-lempar begitu ya. Saya sudah izin. Minta 10 menit kepada Pak Polisi minggir. Itu kan sangat membahayakan sekali. Ingat, saya sudah izin. Pasukan represif maju. Pasukan represifnya sudah maju. Tidak boleh berbuat anarkis. Kami tidak pernah berbuat anarkis. Sudah izin. Ini namanya anarkis ini ya. Oke. Ini namanya anarkis. Apa itu anarkis, Bapak? Pahami dulu. Bapak pahami dulu apa itu anarkis. Bapak jangan tahu. Indramayu memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, kesetaraan pendidikannya masih harus ditingkatkan, terutama perempuan. Dan saya selalu ngomong, hebatnya orang Indramayu, saya pergi kemanapun, bertemulah dengan orang Indramayu. Setiap kunjungan kerja anggota DPR, pasti malamnya ketemu sama orang Indramayu. Paham dong yang dimaksud KDM ya. Maka di situ stimulusnya. Dan ini Kang, ini Kak Rahmat, Bapak nggak usah khawatir. Indramayu dulu beda dengan Indramayu sekarang. Indramayu sekarang tuh Indramayu yang hamparan kawasan industrinya mencapai 10.000 hektar. Sebentar lagi. Percepatannya terus saya lakukan. Sekolah-sekolahnya harus diperbanyak. Jadi ini bukan bupati miskin. Kok selama sekian tahun, 2 tahun ini berjalan, belum ada yang dikerjakan oleh Bupati Indramayu Luki Hakim? Apa yang dipersoalan? Persoalannya adalah dianya mau nggak? Anggaran ada, tahun kemarin juga Silva, APBD masih ada. Nah hari ini tinggal bagaimana? Terkait penanganan sampah, kemudian penanganan PSN, kesehatan, dan lain sebagainya.